Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan tugas 14A6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi oleh Agung Trihandoko Hadi Saputro. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi terdapat beberapa langkah. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Guru dapat berkata kepada siswa, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan." Atau guru dapat berkata, "Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini." Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Guru dapat berkata kepada siswa, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini." Atau guru dapat berkata, "Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Guru dapat berkata, "Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati?" Atau guru juga dapat berkata, "Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?" Sisi 1. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau, tidak ada manusia yang sempurna. Atau, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau, kita bisa menyelesaikan ini. Atau, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau, kamu berhak merasa begitu. Atau, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Sisi 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal.
Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau pertanyaan lain, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Skenario kasus 1. Mia Sanima dan siswa kelas 6A SDN Batu Ampar 05 pagi pada hari Senin bertugas menjadi petugas upacara. Ia sampai di sekolah sebelum upacara dimulai. Mia Sanima duduk sambil menunduk dan terlihat ketakutan. Ternyata ia lupa tidak membawa pianika untuk kelengkapan paduan suara dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta saat upacara pengibaran bendera. Skenario kasus 2. Dava adalah siswa kelas 6A SDN Batu Ampar 05 pagi. Saat Pak Agung masuk kelas, ia terlihat bingung dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu Pak Agung menghampirinya. Ternyata dia belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dinilai sebentar lagi. Berikut ini akan ditayangkan praktik segitiga restitusi terhadap salah seorang siswa pada kasus 1 dan 2. Selamat pagi Mia Salima. Mengapa wajahmu tampak murung? Apa ada sesuatu yang dipikirkan? Saya lupa membawa pianika, Pak Guru. Oh iya, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Seperti pada minggu yang lalu ada teman kamu yang tidak membawa pianika saat menjadi petugas upacara. Tapi saya takut dihukum, Pak Guru. Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Iya, Pak, betul. Tadi saya bangun kesiangan karena terburu-buru, jadi lupa membawa pianika. Nah, Mia Sanima, sudah bagus kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, cuma ketinggalan pianikanya saja. Berarti Mia Sanima sudah tepat. Ya, cepat siap-siap berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat Mia Sanima tidak membawa pianika. Untuk kelengkapan paduan suara, kira-kira tindakan Mia Sanima itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang apa yang seperti dilanggar Mia? Saya tidak disiplin waktu, Pak, jadi terburu-buru sampai lupa membawa pianika. Kira-kira kalau disiplin waktu itu penting, kira-kira penting tidak buat kamu disiplin itu? Penting, Pak. Kalau itu penting, tindakan apa yang Mia Sanima lakukan ke depannya? Saya akan bangun lebih awal. Caranya dengan memasang alarm. Supaya apa? Supaya bangun lebih pagi. Bagus. Kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan mandiri, Pak. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, sekarang Mia Sanima kembali ke barisan. Kita siap-siap untuk mengikuti upacara ya. Iya, Pak, terima kasih. Dava sedang apa? Sedang mengerjakan PR matematika, Pak. Loh, kok baru mengerjakan PR matematika? Iya, Pak. Coba berdiri. Nah, Dava belum mengerjakan PR matematika itu gak apa-apa. Dava bukan satu-satunya siswa yang tidak mengerjakan PR, ya. Pada hari yang lalu juga terdapat teman Dava yang tidak mengerjakan PR, ya kan? Iya, Pak. Nah, Dava melakukan kesalahan ini pasti punya alasan kan? Iya. Nah, kira-kira apa alasannya? Saya kelelahan, Pak, setelah bermain seharian. Ketiduran jadi lupa belum dikerjakan PR-nya. Oh begitu. Jadi Dava kelelahan lalu tidur. Tapi tadi bangunnya tidak terlambat kan? Nah, Dava juga sudah melakukan hal yang baik karena Dava tidak terlambat ke sekolah, ya kan? Nah, tapi dari kesalahan Dava itu, Dava sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, Pak, saya melanggar.
Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saya tidak bertanggung jawab atas tugasnya saya, Pak. Nah, kira-kira tanggung jawab itu penting tidak menurut Dava? Kalau tahu tanggung jawab itu penting, kira-kira Dava akan melakukan apa ke depannya? Saya akan memperbaiki dengan menghargai waktu dan mengurangi bermain, Pak. Bagus. Kalau Dava tahu apa yang Dava harus lakukan, sekarang Dava boleh duduk dan siap-siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miasa Nima. Saya siswa SDN Batu Ampar 05 pagi, kelas 6A. Saya merasa senang tidak dihukum karena tidak membawa pianika. Saya hanya diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava. Saya siswa SDN Batu Ampar 05 pagi, kelas 6A. Saya merasa senang karena ketika tidak mengerjakan PR, saya tidak dihukum. Saya hanya diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.